إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah memanjangkan umur kita sampai kita berada di bulan yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesabaran dan kemudahan di dalam mengisi bulan yang penuh barokah ini dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu cara untuk kita melipat gandakan pahala kebaikan yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir dikala melakukan kebaikan tersebut. Selesai salat Allah berfirman, "Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah." Apabila kalian selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah. Selesai haji, Allah perintahkan, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila kalian selesai menunaikan ibadah haji, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, bahkan lebih sungguh-sungguh berzikir kepada Allah. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib fi Kalamit Thayyib berkata, di antara penyebab sebuah ibadah itu menjadi banyak pahalanya adalah dengan kita memperbanyak zikir ketika melakukan ibadah tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan, dan di antara zikir terbaik yang Nabi banyak lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan itu hatam sampai dengan 60 kali. Beliau siangnya hatam sekali, malamnya hatam sekali. Imam Malik rahimahullah di bulan Ramadan menghususkan diri untuk memperbanyak baca Al-Quran dan beliau meninggalkan mengajarkan hadis. Bahkan di antara ahlul ilm berkata, satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan tidak akan mengungguli ribuan tasbih yang kita baca di luar bulan Ramadan. Karena di antara penyebab juga dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan adalah terkait dengan waktu melakukan kebaikan tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah lipat gandakan kebaikan. Allah membantu kita dengan syaitan dibelenggu, pintu sorga dibuka dan pintu neraka ditutup. Maka ini adalah sebuah kemudahan, sebuah anugerah dari Allah untuk kita mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Maka dari itu apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, berupa salat, sedekah, baca Quran, menjalin silaturahim, menolong saudara kita, maka ketahuilah semuanya dilipat gandakan pahalanya. Apalagi ibadah Ramadan yang kita lakukan ini adalah ibadah yang sifatnya adalah wajib. Nabi SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku selain yang aku wajibkan kepadanya. Makanya isilah hari-hari kita dengan zikir kepada Allah. Kalau kita bosan capek baca Al-Quran, maka isi dia dengan zikir terbaik setelah Al-Quran. Zikir apakah yang terbaik setelah Al-Quran? Yaitu membaca 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat ini, jika digabungkan 4-empatnya,
maka dia memiliki kurang lebih sekitar 15 keutamaan. Dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita annahunna ahabbul kalami ilallah, bahwa dia adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Riwayat lain dijelaskan annahunna thaqilatun fil mizan, amalan ini juga berat nilainya di dalam timbangan amal. Bahkan dari setiap satu ucapan itu dicatat bagi kita satu sedekah. Dia adalah penyelamat bagi hamba kelak di hari kiamat yang akan berada di depannya di hari kiamat untuk menjaganya dan menyelamatkannya dari api neraka. Dia juga kalimat yang kalau kita baca akan menggugurkan dosa-dosa kita, walaupun dosa kita itu seperti pohon yang menggugurkan dedaunannya. Dia juga dicatat bagi kita satu ucapan, dicatat bagi kita satu sedekah. Dia juga tanaman di antara tanaman surga, bahkan dia adalah tanaman surga terbaik. Karena itu jamaah rahimakumullah, dimanapun berada, lapaskan zikir untuk terus kita berzikir kepada Allah. Karena zikir adalah ibadah yang begitu besar keutamaannya di sisi Allah. Al-Quran dan hadis begitu banyak menjelaskan keutamaan zikir. Sampai Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian, wa azkaha inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian, wa arfaiha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariqa, bahkan lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak, wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anakum yadribu anaqakum, bahkan lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh, kalian tebas lehernya atau kalian ditebas lehernya. Qalu bala, sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Qala dzikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Bahkan Allah tegaskan kepada kita, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah siapkan baginya ampunan dan pahala yang besar. Karena itu seorang muslim hendaklah menjadikan lidahnya terus bergerak untuk berzikir kepada Allah dimanapun dia berada. Bahkan di antara penyebab seorang itu akan diwafatkan husnul khatimah adalah la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, karena lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah. Sampai-sampai kita membaca sekali surat Al-Ikhlas, kita dicatat seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran. Membaca subhanallah sebanyak 100 kali, itu dihapus bagi kita 1000 kebaikan atau dihapus bagi kita 1000 kesalahan. Apalagi ini bulan Ramadan, perbanyaklah untuk memohon ampun kepada Allah. Karena sungguh memohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita pun akan diampuni. Bahkan di antara penyebab kita dilapangkan urusan kita, karena kita banyak memohon ampun kepada Allah. Karena itu Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang senantiasa membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, Allah akan jadikan kesedihannya itu kesenangan. Wa min kulli diqin makhrajan, akan diberikan kelapangan dari kesempitan hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Bila ada masalah yang melanda kita, urusan anak, urusan rizki, urusan karir dan yang lainnya, coba perbanyaklah membaca istighfar. Karena Allah berjanji dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, aku katakan kepada kalian, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan karuniakan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan menumbuhkan untuk kalian kebun-kebun dan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di antara zikir yang paling afdal adalah kita membaca lafaz la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah." Zikir yang paling afdal adalah membaca la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal adalah membaca alhamdulillah. Di antara zikir yang jarang kita pakai adalah kita membaca lafaz hauqalah atau lafaz la haula wala quwwata illa billah. Zikir ini jamaah rahimakumullah, Nabi katakan adalah kanzun min kunuzil ars, yaitu harta paling berharga di sorga. Lalu di antaranya Nabi SAW apabila beliau ada masalah, baik itu kesempitan yang lainnya, maka beliau banyak membaca la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan upaya kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita sebagai seorang hamba itu lemah, yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri pun. Makanya kita butuh bantuan dari Allah. Maka apabila ada masalah dalam kehidupan kita, perbanyak membaca zikir ini. Kita juga kalau ada masalah dalam kehidupan kita, sering-seringlah membaca doa Nabi Yunus alaihissalam yang bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan apabila kita berdoa dengan doa ini, Nabi katakan, siapa saja yang membaca doa ini dalam suatu urusannya, yaitu dia membaca la haula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah pun akan ijabah doanya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, serahkan hidup kita kepada Allah dengan memperbanyak zikir dan memohon ampun, karena tidaklah setiap masalah hidup kita seringkali berawal dari dosa kita. Bahkan rezeki kita yang sempit juga berasal dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sampai Nabi bersabda, innal abda la yuhramu bidzambi la yahramu rizqa bidzambi allazi yusibuhu. Seorang hamba diharamkan rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang benar-benar kita bisa maksimalkan, dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.